Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Irwansyah dengan nomor induk mahasiswa 1947 140029 dari kelas C19D Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 5 Parepare. Saya akan menjelaskan perbedaan sastra anak dan sastra dewasa untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan apresiasi sastra. Sebelum saya menjelaskan perbedaan dari sastra anak dan sastra dewasa, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu sastra. Jadi, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan ataupun lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, dan perasaan dalam bentuk yang imajinatif yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan sastra anak dan sastra dewasa. Dilihat dari segi pengertiannya, sastra anak adalah sastra anak-anak dengan rentang usia bayi hingga remaja yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak-anak, dan pada umumnya berisi fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Sedangkan sastra dewasa adalah sastra yang berisikan kehidupan manusia yang rumit dengan menggunakan bahasa maupun isi yang kompleks. Perbedaan lain antara sastra anak dan sastra dewasa dilihat dari 4 segi. Yang pertama, dilihat dari segi bahasa. Cerita dalam sastra anak umumnya memakai kalimat yang sederhana, struktur gramatikal yang mudah, dan pemilihan diksi yang sesuai dengan pemerolehan bahasa anak, sehingga anak dapat mencerna kalimat-kalimat tersebut dengan baik. Sementara, sastra dewasa cenderung memakai bahasa yang rumit, struktur gramatikal, dan pemilihan diksi yang dipakai lebih kompleks. Yang kedua, dilihat dari segi kognisi. Sastra anak hanya memberikan pengetahuan dan pengenalan dalam hal-hal tertentu. Sastra anak memberikan pengetahuan dan pengenalan yang masih bersifat sederhana. Artinya, anak-anak belum diperkenalkan dengan pengetahuan yang kompleks dalam kehidupan. Sementara itu, sastra dewasa memberikan pengetahuan yang lebih kompleks seputar kehidupan. Di dalam sastra dewasa sudah terdapat konflik, pengalaman, dan konsep kehidupan. Yang ketiga, dilihat dari segi psikologis. Dalam sastra anak, mulai diperkenalkan cerita-cerita yang dapat membuat anak-anak berkembang secara sosial. Melalui cerita, anak-anak dididik dengan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan. Anak-anak mulai diajarkan untuk mengerti bagaimana dirinya sendiri dan kehidupan sosial yang anak-anak jalani secara sederhana. Sementara di sisi psikologis dalam sastra dewasa umumnya mempersoalkan banyak hal, seperti contohnya perkembangan moral, permasalahan jiwa, dan pemahaman psikologi kehidupan. Yang keempat, dari segi sosial cerita. Sastra anak umumnya mengambil ide cerita yang berada di sekitar kehidupan anak-anak, seperti dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Sosial cerita yang disampaikan seputar berbakti pada orang tua, bersahabat baik dengan teman, dan dekat dengan guru. Sedangkan sastra dewasa, ide sosial ceritanya dapat berupa pembunuhan, kekerasan, dan kehidupan masyarakat yang tabu buat anak-anak. Adapun contoh sastra anak dan sastra dewasa yang saya pilih yaitu puisi. Nah, contoh puisi anak yang saya ambil yaitu Cita-Citaku karya Muhammad Ridwan Hafiz. Sedangkan puisi dewasa yang saya pilih yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Alasan saya memilih puisi berjudul Cita-Citaku termasuk dalam sastra anak karena di dalam isi puisi tersebut mengandung tema yang mendidik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak, dan isinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Sedangkan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa
menurut saya termasuk dalam sastra dewasa karena tema yang digunakan dalam puisi tersebut mengandung tema ketuhanan, menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan banyak menggunakan majas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi perbedaan sastra anak dan sastra dewasa. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, serta saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya ucapkan. Baiklah, saya akan tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.